Oke, pada hari ini kita akan mengenal suatu fitur ya namanya Chat GPT dari OpenAI ya Artificial Intelligence. Nah, ini yang lagi booming, lagi banyak dibicarakan di media sosial dan di dunia teknologi. Bagaimana Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan ini dapat mempermudah kita ya dalam dalam membuat suatu tugas atau pekerjaan. Apa Chat GPT? Nah, ini dalam bahasa Inggris dapat mengoptimalisasi language model for dialog. Nah, biar lebih mudah kita baca, coba kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi Chat GPT ini merupakan model yang dapat berinteraksi ya dengan cara percakapan atau dalam format dialog. Jadi memungkinkan Chat GPT ini untuk menjawab pertanyaan tindak lanjut, mengakui kesalahannya, menantang premis yang salah, dan menolak permintaan yang tidak pantas. Nah, ChatGPT adalah model yang mirip dengan Instruct GPT yang dilatih untuk mengikuti instruksi secara cepat dan memberikan respon yang mendetail. Nah, jadi ini adalah deskripsi terkait dengan ChatGPT. Nah, kami sangat senang memperkenalkan ChatGPT dan mendapatkan umpan balik pengguna. Nah, kita akan coba untuk melihat bagaimana ChatGPT ini bisa berfungsi. Nah, kita cek ini adalah halaman yang digunakan ya. Nah, di sini ChatGPT ini diberikan deskripsi seperti ini. Kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Contoh, nah contoh ini contoh teks yang bisa kita masukkan di dalam chat GPT. Jadi ada penjelasannya, penjelasan terkait dengan suatu tema atau teori ya, seperti jelaskan komputasi kuantum secara sederhana. Nah, kemudian kita bisa bertanya punya ide kreatif untuk ulang tahun anak 10 tahun. Nah, nanti kecerdasan buatan ini akan membuat deskripsi singkat terkait dengan pertanyaan kita. Bagaimana cara membuat permintaan HTTP di JavaScript? Nah, ini pertanyaan yang cukup sulit ya untuk dijawab. Tapi dengan mesin ini semua pertanyaan bisa dijawab. Apa saja kemampuan yang dimiliki oleh ChatGPT? Nah, mengingat apa yang dikatakan pengguna sebelumnya dalam percakapan. Jadi seperti kita berdialog. Jadi ketika kita bertanya sesuatu, nah ketika kita tanyakan ulang, mesin ini akan mampu mengingat kembali apa yang sudah dijawab. Nah, kemungkinan pengguna memberikan koreksi tindak lanjut. Nah, jadi kita juga bisa mengkoreksi kalau misalnya jawabannya salah. Nah, bukan seperti yang kita inginkan. Wah, luar biasa ini ya. Kemudian terlatih untuk menolak permintaan yang tidak pantas. Nah, jadi ketika kita ingin menanyakan sesuatu yang dianggap tidak pantas atau bertentangan dengan hukum, maka uh, ChatGPT tidak akan bisa menjawab atau menolak untuk menjawab. Nah, keterbatasan. Nah, jadi mesin ini juga memiliki keterbatasan ya. Mungkin terkadang menghasilkan informasi yang salah ya, informasi yang kurang valid ya mungkin ya. Kemudian mungkin terkadang menghasilkan instruksi yang berbahaya atau konten yang bias. Nah, kemudian pengetahuan terbatas tentang dunia dan peristiwa setelah 2021. Nah, jadi mesin ini hanya memiliki kemampuan yang lengkap sebelum peristiwa 2021 ke belakang ya. Artinya ketika peristiwa itu di tahun 2022, kemungkinan keterbatasan terkait dengan informasi yang tersedia ya. Baik, kita bisa mencoba chat GPT ini dengan halaman yang ada pada bagian bawah ya di sini. Nah, kita bisa mengklik seperti contoh ini ya, menjelaskan sesuatu, menanyakan ide-ide ya, atau membuat sesuatu. Nah, baik kita akan coba dengan bahasa yang sederhana ya, misalnya berikan uraian lengkap tentang bahasa. Oke, sulit juga ya dijawab ini sebenarnya ya. Uraian lengkap tentang bahasa. Nah, apakah mesin ini bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaan ini? Oke, kita tunggu respon.
Ya, di sini ternyata punya apa apa ini kayaknya masih belum stabil ya. Sepertinya jawabannya seperti ini. Ya, ini kayaknya masihnya belum belum stabil. Ya, coba lagi. Nah, coba lagi. Ya, tidaklah seperti yang kita harapkan ya. Oke, kita coba berikan uraian lengkap tentang bahasa. Cukup lama juga ya ini diproses ya. Kesalahan aplikasi. Pengecualian sisi klien telah terjadi. Lihat konsol browser untuk informasi selengkapnya. Wow, parah nih. Berikan penjelasan lengkap tentang bahasa. Sistem sudah bekerja dan di sini mesin artificial intelligence-nya ya, kecerdasan buatan sedang mengetik sesuatu, mesin AI-nya bekerja. Jadi bahasa adalah sistem yang bla 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 bla. Bahasa juga merupakan salah satu ciri yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Bahasa juga dapat mempengaruhi cara pandang. Nah, di seluruh dunia ada ratusan bahasa. Wow, ini jawaban yang cukup panjang. Ya, sama seperti sebuah esai. Ya, ini masih bekerja, ya, masih memberikan jawaban. Nah, jadi ini seperti sebuah esai jawabannya ya. Dan ini sepertinya tidak kemampuan ini belum dimiliki oleh mesin pencarian yang terbaik saat ini seperti Google ya. Nah, kita tes lagi. Ini tes yang kedua, kita akan bertanya ya tentang peran bahasa dalam pengajaran. Nah, peran bahasa dalam pengajaran. Apakah mesin ini dapat memberikan jawaban yang relevan? Kita cek. Mesin ini bisa memberikan jawaban yang cukup relevan. Ya, kita lihat bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bahasa adalah alat utama yang digunakan oleh guru dan siswa untuk berkomunikasi satu sama lain, menyampaikan materi pelajaran, mengekspresikan ide, gagasan, dan bla 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 bla. Selain itu, bahasa juga dapat mempengaruhi cara pandang siswa. Dalam proses pengajaran, guru harus memperhatikan bahasa yang digunakan agar sesuai dengan. Selain itu, pemahaman pengajaran terhadap bahasa berbeda dengan sangat penting dalam proses pengajaran. Ya, ini jawabannya cukup panjang, ya cukup detail juga jawabannya ya. Andai kalau misalnya ini siswa menjawab seperti ini pada saat ujian nih, ini nilainya bisa 70, 80 nih. Wah, hati-hati guru ya. Nah, kalau siswanya bisa menggunakan kecerdasan buatan seperti ini ya. Nah, kemudian kita tanya soal ketiga ya. Berikan argumen perkembangan bahasa anak beserta contohnya. Nah, ini pertanyaan lebih sulit lagi nih. Kita minta contoh. Apakah dia mampu memberikan contoh dan memberikan argumen yang lengkap kepada kita? Ya, mesinnya masih bekerja. Apakah jawabannya akan relevan sesuai dengan pertanyaan kita? Sepertinya masih belum terlalu konsisten ya. Nah, baik kita lihat berikan argumen perkembangan bahasa anak beserta contohnya. Ini dia jawaban yang diberikan. Perkembangan bahasa anak merupakan proses alami yang terjadi seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak. Nah, berikut adalah beberapa argumen mengenai perkembangan bahasa anak beserta contohnya. Pertama, perkembangan bahasa anak merupakan proses yang penting. Contoh, anak dapat berkomunikasi dengan baik, ya.
Kedua, perkembangan bahasa anak terjadi secara bertahap dan tidak sama setiap anak. Contoh, wow, ini jawabannya cukup cukup mengagumkan sekali ya. Ini analisis loh, analisis soal analisis yang dikerjakan oleh mesin ya secara otomatis. Jawaban seperti ini sungguh luar biasa. Ini adalah kemajuan teknologi dalam perkembangan mesin pencarian. Baik, ini saja review singkat kita ya untuk Chat GPT ya, mesin pencarian yang saat ini sedang booming dibicarakan dan kita sudah tes berbagai kemampuan dan uh, kemampuannya dalam menjawab pertanyaan ya, meskipun tadi kelihatan memang ini karena masih versi beta ya, masih terdapat kekurangan seperti ada latensi atau jeda ketika memberikan jawaban. Kemudian kita masih ada sedikit kesalahan ya ini dalam proses mesin ini menjawab. Tetapi secara kemampuan dan kapasitasnya dalam memberikan jawaban ini merupakan sesuatu perkembangan yang luar biasa yang tidak bisa kita temukan di mesin pencarian nomor satu saat ini, seperti Google. Baik, itu saja yang bisa saya berikan ulasan singkat dalam penggunaan chat GPT ya dari OpenAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.